Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang kitab Ta'lim Muta'allim ya, pada halaman 9 masih terkait tentang bab waslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi ya. Pasal tentang hakikatnya ilmu, hakikatnya fikih atau tentang fikih dan fadilahnya ilmu ya, masih tentang itu. Dan kita akan melanjutkan pada halaman 9 setelah sebelumnya kita juga diajarkan tentang sabar di dalam cari ilmu ya, atau juga bagaimana kita seharusnya di dalam memilih tentang ilmu-ilmu yang sangat terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Baik, kita simak kembali bacaannya. Wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah dihikayatkan atau diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahu ta'ala. Imam Syafi'i ini adalah namanya Muhammad Idris bin Muhammad bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Itu nama Imam Syafi'i. Beliau lahir yaitu pada tahun 150 Masehi ya, meninggal pada tahun 204 Masehi ya. Jadi usianya hanya 54 tahun. Jadi relatif singkat beliau punya umur, tetapi luar biasa ya, khidmah kepada umat, pengabdian kepada umat, banyak mengarang kitab ya. Di antaranya yang monumental adalah kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um ya. Ini adalah kitab-kitab dalam bidang fikih, Al-Um. Kemudian Ar-Risalah itu adalah kitab dalam bidang usulul fikih atau dasar-dasar pembangunan hukum, pembangunan fikih ya. Makanya nanti muncul pendapat-pendapatnya, karya-karyanya di dalam ilmu fikih maupun dalam usul fikih, yang kemudian Imam Syafi'i ditetapkan sebagai salah satu rujukan madhab Asy-Syafi'i ya. Madhab Asy-Syafi'i. Kita orang-orang pesantren yang mempunyai haluan ahlus sunnah wal jamaah
di dalam beramal, ya, di dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat amaliyah, ya, baik itu ubudiyah maupun muamalah, selalu merujuknya kepada 4 madhab, ya, 4 madhab. Di antaranya yaitu Imam Abu Hanifah itu yang disebut dengan madhabnya adalah madhab Hanafi, ya. Kemudian Imam Maliki, ya, Imam Maliki itu, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan kemudian Imam Ibnu Hanbal yang disebut dengan Hambali. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu adalah 4 rujukan madhab di dalam ilmu fikih atau dalam fikih, ya, dalam fikih. Dan paling tentu diutamakan dalam madhab di kalangan pesantren ini, terutama di lingkungan Nahdiyin, ya, di lingkungan Nahdiyin adalah madhab Imam Syafi'i. Walaupun tentu karena 4 madhab tidak mengabaikan pendapat-pendapat imam-imam madhab yang lain atau mengecilkan pendapat madhab-madhab yang lain. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini ternyata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu menjadi rujukan sebagai guide, sebagai tuntunan kita belajar, ya, ta'lim wal muta'allim, mengajar dan belajar, itu, ya, itu diajarkan dalam kitab ini. Oleh karena itu dikatakan sungguh telah menghikayatkan dari Imam Syafi'i rahimahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i, amin ya rabbal alamin, rahimallahu ta'ala, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata. Bahasa sabda itu ya bahasa luhurnya ya sabda, tapi biasa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala al-ilmu ilmani, ya. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada 2. Al-ilmu ilmani. Ilmu fikhi, yang pertama ilmu fikhi, lil adyani, untuk mengetahui tentang agama. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita ingin mengetahui agama, ya, mengetahui tentang agama, maka kita harus belajar ilmu fikhi. Ini ilmu fikih itu adalah khabarun li mubtada'in mahdhufin ay ahaduhuma ilmu fikih, ya, al-qaid. Jadi sebenarnya ada kata-kata ahaduhuma, salah sahijina tina 2 ilmu teh. Yang pertama adalah ilmu fikih. Yang pertama adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu kegunaannya adalah lima'rifatin adyan atau lima'rifatiha, untuk mengetahui agama. Oleh karena itu ilmu fikih, ya, tidak bisa diabaikan ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim. Apalagi para santri seyogianya betul-betul tafaqquh fid din. Itu fikih juga adalah pengembangannya adalah tafaqquh. Apa tafaqquh itu adalah
berusaha untuk paham. Fikih itu kan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu. Ya. Secara istilah adalah ilmun yubhasu fihi, apa? Ilmu yang dibahas di dalamnya adalah tentang ahkam, hukum-hukum al-muta'alliqah bi'af'alil mukallaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf, ya. Mukallaf itu ya orang-orang yang sudah terbebani hukum. Itu adalah ilmu fikih, ya. Walaupun fikih bersifat dinamis, ya. Fikih itu bersifat dinamis, senantiasa berkembang dalam konteks menjadi suatu disiplin ilmu bagian dari syariah, ya. Yang sebetulnya ada ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang aqidah, tentang tauhid. Walaupun di dalamnya tauhid juga berkembang tentang faham, ya, tentang faham. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengkategorikannya, ya, bagian dari paham adalah juga tentang aqidah, belajar tentang keimanan, belajar tentang tauhid. Kan tauhid adalah merupakan usuluddin, pokok-pokok agama. Kita harus belajar tentang pokok-pokok agama. Menurut Imam Syafi'i, ilmu ada dua, yaitu ilmu fikih, ya, adalah ilmu untuk mengetahui, untuk fikih secara luas, ya, fikih secara luas, untuk mengetahui agama, ya, untuk mengetahui agama. Kemudian yang kedua, ilmu tibbi, ya, ini atap, ya. Ilmu yang lainnya maksudnya wal akhar ilmu tib, yaitu ilmu kedokteran. Makanya dokter disebut tabib, ya, disebut tabib. Kedokteran adalah at-tib, ya. Ilmu at-tib, ilmu al-ilaj, pengobatan, ya, ilmu pengobatan. Ya. Ya, ilmu kedokteran adalah ilmun lima'rifati ahwalil abdan, ilmu untuk mengetahui tentang kondisi-kondisi keadaan badan. Oleh karena itu kalau ilmu fikih, yaitu kategorinya sebagai ilmu yang fardu ain, ya, fardu ain. Jangan kalian tidak tahu ilmu fikih untuk praktek tahu bersyahadah, ya, untuk tahu tentang iqamatus shalah, mendirikan salat, untuk tahu bagaimana berzakat, untuk tahu bagaimana berhaji, bagaimana puasa. Maka kita harus mengetahui ilmu fikih. Tidak boleh tidak. Wajib fardu ain kita memahami ilmu fikih. Karena itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan pekerjaan mukallaf, ya, begitu. Baik berkaitan dengan ubudiyah, peribadahan, maupun yang terkait dengan muamalah, ya. Di dalamnya nanti tentu ada bagaimana berbisnis, tijarah, berjual beli, ya, macam-macam di dalamnya, praktek-praktek muamalah. Termasuk kekinian tentu umat Islam itu harus memahami bagaimana berbisnis
yang bukan hanya konvensional, tetapi betul-betul memahami bisnis yang profesional, ya, yang didasarkan tentu atas dasar-dasar prinsip-prinsip syariah, ya, didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Jangan sampai kita sebagai kader-kader muallim, sebagai kader-kader ulama, orang yang seharusnya mentransfer ilmu kepada orang lain, tetapi tidak memahami tentang ilmu-ilmu muamalah, termasuk muamalah-muamalah yang modern kekinian, ya, seperti tentang al-masarif, al-bunuk, ya, tentang perbankan, ya, tentang perbankan. Bagaimana tentang istithmar, bagaimana tentang investasi. Kita tidak harus istighal katungkul mempelajari ilmu-ilmu ibadah. Itu adalah sesuatu yang seharusnya yang kita perlukan. Tetapi juga kita jangan terlena, kita jangan ketinggalan dengan orang-orang yang non muslim. Ini kadang, padahal Islam membuka ruang yang sangat besar untuk mempelajari ilmu-ilmu bisnis ini, bahkan sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW, yang semua itu ada, ya, di dalam karya-karya ulama kita yang Bapak tadi sebutkan, termasuk dalam ilmu ulama-ulama madzhab, ya, madzhabul arba'ah, ulama-ulama madzhabul arba'ah meletakkan dasar-dasar ilmu bisnis, bukan hanya sekedar ilmu-ilmu ibadah. Tentu kita harus menjadi abid yang baik. Kita harus menjadi penghamba Allah yang baik, yang betul-betul ubad, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya menghambakan diri kepada Allah itu kan bukan pada aspek-aspek yang ibadah mahdhah saja, tetapi ada ibadah-ibadah ghair mahdhah. Nah, muamalah ini, ya, bisnis, orang jadi ahli perbankan, kita menjadi investor, ya. Ini jangan nanti malah menyalahkan orang lain, menyalahkan orang Cina, menyalahkan orang Padang, menyalahkan orang Arab, menyalahkan orang Eropa dan sebagainya, orang Jepang, disalahkan. Mereka di dalam agamanya tidak punya pelajaran tentang itu. Di dalam agamanya tidak punya pelajaran tentang itu. Kita yang punya pelajarannya malah kita tertinggal, malah kita mengabaikan belajar ilmu-ilmu bisnis. Padahal jelas fikih, ya, fikih. Syariat Islam mengajarkan tentang ilmu bisnis, muamalah yang lebih luas, bukan hanya berdagang biasa saja, ya, berdagang di pasar begitu. Yang tentu kita harus tahu mana yang halal, mana yang batal di dalam berdagang, ya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, at-tajirus suduqul amin, ya, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'al anbiya, bahwa para pedagang-pedagang, ya, yang suduk itu apa? Yang jujur, at-tajirus suduq, yang baik, yang benar, al-amin, yang jujur, ya, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'al anbiya, akan dikumpulkan bersama anbiya, wasyuhada, bersama para pahlawan, para syuhada, ya, syuhada as-salihin,
dan juga beserta orang-orang soleh. Syaratnya jadi pedagang itu harus suduk, harus amin, harus suduk, harus amin, harus jujur, ya, harus benar. Benar adalah mengorientasikan, merujukan prinsip-prinsip praktek berdagangnya kepada yaitu muamalah asy-syar'iyyah, muamalah yang sesuai dengan syariat. Itu. Jadi yang maksud fikih tentu lebih luas yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tibbi lil abdan. Ilmu tibbi itu adalah ilmu kedokteran, ya. Lil abdan maksudnya li ma'rifatil abdan. Nah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk hal ini fardu kifayah itu apa? Bedanya dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap orang mesti tahu, ya. Setiap orang mesti tahu, pasti mempraktekkan, itu fardu ain. Tapi yang namanya fardu kifayah tidak harus seluruhnya orang tahu. Ya. Kalau ilmu tentang kedokteran, ya tidak semuanya harus jadi dokter. Orang tidak harus semuanya jadi dokter. Walaupun pada umumnya cita-cita anak-anak menjadi dokter semuanya, hampir semua ingin jadi dokter, menjadi presiden katanya. Padahal jadi presiden hanya satu. Presiden hanya satu orang dalam satu negara. Tapi banyak anak yang mau jadi presiden. Dokter bisa dihitung dengan jari, ya, di satu kecamatan saja bisa dihitung dengan jari. Padahal makhluknya banyak, manusia yang bercita-cita jadi dokter banyak. Makanya fardunya fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah menekuninya, jangan sampai di satu daerah tidak ada dokter, tidak ada orang yang suka mengobati. Nah, itu Imam Syafi'i menyebutkan, ya, lebih bagus kalau dokter itu muncul dari kalangan santri. Amin. Amin ya robbal. Mudah-mudahan santri Darul Quran, ya, ada yang jadi dokter. Gak usah semua jadi dokter lah. Ada yang jadi dokter. Amin ya robbal alamin. Wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisin. Wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisin. Selain daripada itu, atau di balik itu semua, maksudnya di balik ilmu fikih, di balik ilmu kedokteran, tentu kita tidak boleh meninggalkan hidup untuk mencukupi diri kita. Ya, bulghatu majlisin, ngabekelan diri orang. Ya, majelis ilmu harus dibekali. Kamu ngaji itu harus ada bekal, ada biaya, yang ada mu'nah. Ya. Nggak boleh tanpa biaya. Walaupun kamu tidak mengeluarkan biaya, karena ada orang yang mengusahakan biaya, orang tua kamu atau siapa saja yang membiayai kamu dalam mencari ilmu. Inilah yang disebut dengan bulghatu majlis, mencukupkan keadaan kita di dalam mencari ilmu. Ya, nggak boleh juga dibebankan kepada ustadznya, dibebankan kepada kiainya, dibebankan kepada pesantrennya. Masih mending kalau pesantren itu ada donaturnya, ya. Pesantren itu ada yang mensupportnya. Masih mending, ya, bisa, pasti pesantren akan mentransferkannya, akan membagikannya. Kalau enggak, bagaimana? Ya. Kita hanya menuntut ilmunya, ya, menuntut para kiai, para ustadznya untuk mengajar, tetapi kita mengabaikan kebutuhan mereka. Ya, ini juga bisa zalim, kan? Bisa zalim.
Mending kalau seperti Pak Cecep Farhan punya gaji kan. Bagaimana kalau kiai itu tidak punya gaji, tidak punya upah, padahal banyak anaknya. Padahal banyak anaknya yang dihidupinya. Ya. Dari mana untuk menghidupi anaknya? Hanya mengajar dan mengajar, sedangkan mengajar itu sendiri ya misalkan tidak diupah. Mengajar itu sendiri hanya betul-betul mengandalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tadi wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisi. Di balik itu semua, maka kita sebagai murid, sebagai santri harus punya bekal. Wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisin. Ya, bekal majlis perlu ya kekinian, karena kita ada al-hajah al-asliyah, ada kebutuhan primer yang tidak boleh diabaikan. Makan minumnya, sandangnya, pakaiannya kan harus punya kan, begitu, ongkosnya dan sebagainya ya. Makanya sekarang pesantren-pesantren modern tidak seperti pesantren Darul Quran yang murah meriah ya. Coba lihat pesantren-pesantren modern. Ya ada yang 25 juta baru masuk pesantren. Ada yang 90 juta, bayangkan kan? 90 juta masuk pesantren. Bayaran bulanannya ya sudah jutaan. Kita hanya cukup 10.000 saja per hari ya. 10.000 per hari. Bulghatu majlisinnya 10.000 per hari. 2 kali makan. Kalau beli ke restoran 10.000 ya per hari, berarti 5.000 tuh kalau 2 kali makan. Hanya beli nasinya aja kan? Hanya beli nasinya saja. Maka penting aspek bulghah. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab ini juga ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha, di antaranya adalah zakain wa hirsin wa istibarin wa bul qatin wa bul qati wa tuliz zamanin dan seterusnya ya. Bulghah, bekal, adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suksesnya kita mencari ilmu ini. Sementara nanti akan kita tafsirkan, maksud Bapak akan kita jelaskan hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan ilmu fikih lil adyan wa ilmu tibi lil abdan wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisi wallahu a'lam.